Gubernur, ini luar biasa sekali kita pada hari ini. Jadi jarang-jarang lambang BPK berdampingan dengan lambang PPDI. Artinya bahwa kita dalam konteks pemerintahan kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Orang mengatakan BPK ini bagaimana mengaudit terus? Tidak, BPK mengaudit dalam rangka independensi. Orang kok jadi ada kita orang ketidak. BPK independen dalam bekerja. Mengejar cita-cita bangsa, kita saling menguntungkan, saling bekerja bersama dengan secara proporsional. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa negara ini tentunya bukan tiba-tiba seperti sekarang ini. Negara ini dibangun oleh founding fathers kita, Bung Karno dan Bung Hatta, ya, melalui perjalanan panjang dengan segala kelebihan beliau, dengan segala kekurangannya. Demikian juga penggantinya dari Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Ibu Megawati, Pak SBY, dan sekarang ini Pak Jokowi. Justru ketinggalan, mohon maaf teman-teman. Ini saya mesti ujian lagi di warga negara ini. Saya mengatakan ini dan Bapak sekalian, ini yang harus kita ingatkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai para pahlawan. Jadi keberadaan kita ini dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita harus terus membanggakan ke depan. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa pemerintahan ini berjenjang. Pemerintahan ini berjenjang dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, dan pemerintahan desa. Ya. Nanti di belakang bilang, tapi Pak di pemerintahan desa, banyak tanda tanya. Ya. Tapi berbahagialah Ibu dan Bapak sekalian bahwa pemerintah sekarang ini sudah memperhatikan teman-teman di pemerintahan desa. Uang dari ADD 10% dari dana transfer. Kemudian pemerintah yang sekarang mencoba Pak Jokowi membangun dari pinggiran dengan nawacitanya sudah dikucurkan senilai 60 triliun, Ibu dan Bapak sekalian. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, dalam halal bihalal ini tentunya kita selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada negara ini. Ibu dan Bapak sekalian, banyak hal tentunya di persoalan pemerintahan desa yang bagi tugas Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah bagaimana menjalin, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Saya dengan Pak Hatta ini, saya pikir Pak, mudah-mudahan Pak Ganjar akan juga mempromosikan pemikiran-pemikiran. Ya. Kenapa BPK itu begitu penting hadir di dalam kesempatan ini kepada pemerintahan desa ini? Ya, karena kita tugasnya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ya, itu tugas BPK. Tugas BPK tidak untuk menjerumuskan atau menangkap orang, ya, mempersalahkan, tidak, tapi mendorong agar kita di dalam mempertanggungjawabkan uang negara itu secara transparan dan akuntabilitas. Ibu dan Bapak sekalian, Pak Gubernur terutama Pak Bupati, bahwa kontekstual kita adalah bahwa banyak hal yang harus kita berikan kepada para pejabat, kalau boleh dikatakan pejabat, ya, perangkat desa,
ya, untuk diberikan suatu pemikiran ke depan bagaimana mengelola pemerintahan desa yang baik dan benar. Ya. Tadi bicara dengan Pak Ganjar, sekarang ini sudah tidak macet lagi kata Pak Ganjar, karena Pak Ganjar pakai Puraider. Satu lagi Pak Ganjar bilang, alhamdulillah Idul Fitri di Jawa Tengah aman dan terkendali ya Pak ya. Ini berkat beliau itu memanage pemerintahan provinsi Jawa Tengah. Tapi ada satu lagi, pejabat itu tidak enak Ibu dan Bapak sekalian. Yang boleh lewat tidak macet itu kalau tidak pejabat, orang meninggal. Jadi mimpi jadi pejabat bagi aparat pemerintah desa nggak usah, ya. Karena tadi sebenarnya pejabat itu berpikirnya ini kita sama dengan ambulans lewat. Nah, saya suka ini Pak Gubernur Pak Hatta ini mencoba mensimplifikasikan, mencoba menyederhanakan. Ini yang saya tangkap dari beliau. Hubungan seperti sekarang ini, ya, makanya saya senang sekali ada Ibu Bupati, ada Pak Gubernur, ada anggota DPR, ada anggota DPD, bayangkan, jarang-jarang kan kumpul. Artinya kesempatan ini luar biasa buat kami, terutama buat Badan Pemeriksa Keuangan. Simplikasinya Pak Gubernur, karena saya tahu betul track record beliau di dalam waktu beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, banyak memperjuangkan undang-undang dan segala macam dalam rangka kepentingan masyarakat yang luas. Coba pikirkan, barangkali Pak Hatta ini memikirkan kesejahteraan bagi pengurus PPD. Coba kita stimulin ke depan. BPK itu memeriksa sesuai dengan peraturan, membandingkan. Ya. Tapi kalau pemerintah provinsi, kabupaten menyusun peraturan yang mudah bagi aparat desa untuk menata kelola keuangan, kita akan ikut. Tapi kalau dipersulit, ya, maka BPK akan merujuk dari peraturan itu. Jadi ada kecenderungan Pak Gubernur bahwa peraturan pengelolaan keuangan nanti juga saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, insya Allah, bahwa harus diatur lebih baik lagi, ya, supaya tadi jangan banyak kepala desa, ya, nggak tahu pekerjaannya tiba-tiba ditangkap. Ya urusannya cuma 50 juta, 100 juta, paling tinggi nggak mungkin 500 juta, dananya saja sampai 1 miliar ya. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, setiap pertemuan ini kita dorong, ya, kita dorong agar kita mengelola dana dengan baik. Karena apa? Pemerintahan sekarang ini betul-betul mencoba memberikan uang menjadi stimulan bagi pertumbuhan masyarakat desa. Jadi ada 60 triliun itu, kira-kira hampir 55% dari total APBN kita itu digerakkan untuk ekonomi rakyat. Kalau masyarakat kuat, ya, dengan stimulan ini, insya Allah negara kita akan kuat. Dan Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini BPK tidak segan-segan pada kesempatan ini saya mengajak Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Jawa Tengah untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu dan Bapak selanjutnya. Silakan barangkali Pak Kepala Perwakilan BPK berdiri. Nah, kalau ketemu beliau, bagaimana caranya mengkiatkan, ya, bagaimana seharusnya melakukan pertanggungjawaban, silakan. Tapi disuruh menyusun laporan keuangan tidak boleh. Tidak boleh. Di sini juga saya bawa, karena Klaten dekat Yogyakarta, saya perkenalkan Kepala Perwakilan BPK Yogyakarta, Ibu. BPK ada 10% dari total kepala perwakilan jadi perempuan jadi kepala perwakilan, ada 10%. Belum. Baru 6 ya, kurang lebih dari total 34.
Jadi sekali lagi, saya juga di sini saya lupa tadi mengatakan hadir di sini tenaga ahli saya dari Kejaksaan Agung ini Bapak Dalil Munte, silakan berdiri Pak. Dan tentunya aparat kepolisian maupun aparat pemerintah yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita sama-sama memikirkan dan Bapak sekalian. Satu catatan kecil sebelum saya akhiri dan saya buka. Marilah dari sekarang kita coba setiap pertemuan tepat waktu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi tadi kita menunggu semua Pak, jangan datang dulu Pak karena baru 70%. Ya. Akhirnya tunggu-tungguan. Ya. Dan kali mungkin Pak Gubernur, Pak Bupati kita duluan datang. Biar masyarakat datang belakangan tapi kitanya tepat waktu. Akhirnya kita tunggu-tungguan kan, tapi alhamdulillah sudah penuh ini. Saya pikir lebih dari 1000 di sini hadir. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih dan kami atas nama pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di dalam halal ini mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata atau tindakan kami yang kurang baik ataupun apapun juga. Karena sebagai lembaga negara kita punya kelebihan dan kekurangan.